Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Sehat. Kan? Iya, Bu. Kan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Kami sangat bersyukur Engkau telah menolong kami. Untuk lebih semangat lagi kita pada pagi hari ini anak-anak, mari kita menyanyikan lagu wajib yang dipimpin oleh Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Maju, ayo maju, maju. Saya dengarkan ya nama-namanya. Alif Ernianti Halawa, Hadir, Bu. Febrian, Hadir, Bu. Hozatullah ya, Hadir, Bu. Mari Fateh, Hadir, Bu. Niat Mati ya, Puspita Wulan, Putra Jaya Deli, Hadir, Bu. Rasul ya. Coba ya dipertahankan kehadirannya ya anak-anak itu ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini atau kita masuk pada materi baru, minggu lalu kita sudah belajar tentang, ada yang tahu? Saya Oke, coba berdiri. tentang teks laporan percobaan. Oke. Apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan merupakan jenis teks yang memberikan penjelasan atau melaporkan sesuatu, umumnya hal-hal ilmiah atau masalah sosial apa adanya. Oke, berikan apresiasi. Masih ingat ya materi minggu lalu ya, materi pada pagi hari ini kita masuk pada materi baru, yaitu tentang pidato. Coba lihat di buku paket bab 2, yaitu pidato persuasif. Pidato persuasif. Seperti yang disampaikan tadi teman kalian, pidato menyampaikan sesuatu, baru mengubah atau pengubahan tanggapan yang sekelompok masyarakat untuk mengubah perilaku mereka terhadap suatu konsep atau gagasan baru. Contohnya, di sini ada yang berkata di depan tentang kebersihan. Jadi isi dari pidato itu dia mengajak bagaimana kita menjaga yang namanya kebersihan. Nah tadi pengubah tanggapan seperti itu ya. Tujuan dari teks pidato ini ada 3 ya kan? Tujuan pidato persuasif sebagai berikut. Ada pertanyaan? Tidak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terdapat 5 prinsip tentang pidato persuasif ini, yaitu mengubah, membujuk demi perubahan-perubahan kecil. Apa itu membujuk? Ya kan? Bukan dalam arti membujuk. Bukan seperti itu. Tapi dia membujuk dengan hal-hal yang baik. Seperti tadi yang disampaikan, menyampaikan sebuah pidato. Dalam pidatonya itu menjaga kebersihan. Dalam pidato tersebut dia menyampaikan untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang membujuk demi perubahan-perubahan, membujuk demi keuntungan masyarakat. Kalau kita di sini keuntungan siswa atau keuntungan kita semua di sini. Jika lingkungan kita bersih, kita nyaman belajar. Ada pertanyaan? Pertanyaan saya, maksud membujuk demi perubahan kecil seperti apa? Silakan duduk. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana membujuk dari hal yang kecil, dari perubahan-perubahan? Ada yang bisa menanggapi dari pertanyaan? Oke, coba lihat. Baik, saya ingin memberi tanggapan dari pertanyaan teman kami Alistidaya Dania
Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriania, kelas 9. Menurut saya, cara membujuk demi perubahan kecil yaitu dengan mengarahkan teman kita atau bentuk kelompok kita memberi pemahaman yang baik yang mereka belum terapkan sebelumnya. Seperti mengarahkan teman kita menjaga kebersihan kelas dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Oke, berikan aplaus untuk teman kalian. Seperti yang disampaikan teman kalian, membujuk ya kan? Bagaimana seorang teman itu membujuk temannya untuk membuang sampah pada tempatnya, membujuk dengan hal-hal yang baik. Bisa dipahami? Nah, ada lagi dari teman-teman yang lain yang masih kurang jelas tentang prinsip dari pidato persuasif ini? Oke, Pak. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana cara menyimpulkan pidato persuasif? Sebelum kita masuk dalam menyimpulkan pidato persuasif, siapa yang tahu? Baru saya akan menanggapi pertanyaan dari Rasulullah Sisiya. Cara menyimpulkan pidato persuasif adalah 1. Membaca atau mendengar. 2. Menulis pokok bahasa yang penting. 3. Menentukan inti dari masing-masing bahasa. 4. Menarik kesimpulan dalam bentuk beberapa kalimat sederhana. Apakah teman berterima? Menyimpulkan dengan memperhatikan ya kan kalimat-kalimatnya, kesimpulan atau inti dari pidato yang telah disampaikan seperti itu. Ada dari sini langkah-langkah penulisan teks pidato persuasif. Sebelum kita menulis sebuah teks pidato, terlebih dahulu kita harus membuat langkah-langkah. Langkah-langkahnya yaitu menentukan tema. Terus menentukan tujuan pidato. Kalau kita sudah menentukan temanya, kita menentukan tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya nanti seperti apa jika saya menyampaikan sebuah pidato. Baru menyusun perangkat pidato. Baru kalau sudah ada tujuannya, kita akan menyusun sebuah teks pidato. Baru mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Apa saja yang kita butuhkan dalam pidato tersebut? Mengembangkan kerangka pidato. Kalau sudah ada temanya, tujuannya, baru kita mengembangkan sebuah teks pidato. Kita lanjutkan. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa, Bu. Ibu sudah menentukan strukturnya. Bagian-bagiannya ada bagian pemuka, isi, dan penutup. Coba si Albert. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman. Mencegah penyebaran virus corona, kita perlu melakukan beberapa hal sederhana, di antaranya pemakaian masker kembali jika beraktivitas di luar rumah. Demikian pidato ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat dimaknai oleh hadirin di sini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan kesempatan ini. Selamat pagi. Oke, berikan aplaus. Itulah contoh dari tentang pidato persuasif tentang kesehatan. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa, Bu. Kita akan lanjutkan kelompok 1, 2, 3, dan 4 seperti yang sudah dipesankan minggu lalu. Ini sebuah teks pidato. Bagaimana? bahwa lingkungan adalah tempat hidup bagi kita umat manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita tidak baik agar bumi menghasilkan
pidato yang sudah disampaikan tadi. Apa tema dari pidato yang sudah kalian ingatkan tadi? Kebersihan lingkungan. Itu kelompok ini kelompok 1. Untuk itu, nanti kalian menulis sebuah teks pidato, berdiskusi, ya, kerjasama ya, sama temannya. Apa itu pidato? Tulis ya, tulis sebuah teks pidato, dan tentukan nanti strukturnya ya. Yang pidato yang sudah kalian tulis, tentukan yang mana strukturnya 10 menit sampai 15 menit ya. Jangan lupa nanti tentukan strukturnya ya. Isi pembukaan sidang penelitian. Untuk itu, kalau sudah siap semua, tadi ya menulis sebuah teks pidato dan menentukan struktur dari teks pidato. Baik, langsung saja yang menjadi topik pidato kami yaitu pentingnya membaca. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, karena dengan berkah dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu, dan teman-teman, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya membaca. Teman-teman, itulah mengapa buku disebut jendela dunia, merangsang pikiran agar terus terbuka. Sekian pidato yang saya sampaikan pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan selamat pagi. Bila ada pertanyaan atau kesimpulan pendapat dari teman-teman, silakan. Tadi siapa yang minta dimulai? Coba dengarkan ya kelompok 1 ya, pertanyaan dari kelompok 3. Coba jelaskan struktur pidato yang telah kalian prestasikan. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Di sini kami akan menjawab yaitu yang menjadi strukturnya. Pertama, pembukaan yaitu berisi ucapan salam pembuka. 2, isi inti dari pidato yang telah kami jelaskan tadi. 3, penutup yang berisi salam penutup. Bisa dipahami